Hengki, kalau kita lihat di kuartal 3 ini memang pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sedikit melanda ya gitu. Tapi pemerintah masih optimistis jika akan kembali lagi ke kisaran 5% di kuartal terakhir 2023 ini. Anda lihat apa saja yang bisa dimanfaatkan sebagai opportunity dari industri asuransi, terutama asuransi jiwa? Ya, kalau kita lihat memang pertumbuhannya sedikit melambat, tetapi saya rasa itu wajar ya, karena kondisi yang kita hadapi saat ini dengan adanya perkembangan geopolitik yang kurang kondusif. Tetapi kalau kita lihat beberapa inisiatif kan sudah dilakukan oleh pemerintah. Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan juga mengenai insentif untuk PPN, DTP ditanggung oleh pemerintah untuk pembelian rumah, di mana kita tahu sendiri saat ini rumah properti, industri properti itu punya turunan sekitar 175 subsektor yang lainnya, bahkan 350 sektor UKM. Dan ini tentunya akan berpengaruh sangat positif. Bukan hanya terhadap industri asuransi yang mengcover mungkin dari sisi kreditnya atau dari sisi asetnya sendiri, tetapi juga industri-industri lain dan juga tentunya memberikan impact yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oke, untuk di asuransi jiwa sendiri, Anda melihat fokusnya ini akan ke segmen mana? Buat Ciputra Life sendiri, karena memang kita adalah parent company, kita adalah Ciputra Group, tentunya kita akan memanfaatkan momentum dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah berupa DTP, PPN atas pembelian properti. Ini tentunya menjadi momentum yang sangat baik sehingga meningkatkan penjualan rumah, di mana memang saat ini dari sisi penerimaan premi 80%, sekitar 80% dari premi kita itu dikontribusikan oleh asuransi jiwa kredit, terutama asuransi untuk KPR. Baik, tapi kalau kita lihat untuk suku bunga ini kan masih berada dalam era yang tinggi begitu. Bagaimana Anda bisa sangat optimistis kalau asuransi jiwa untuk KPR ini akan tumbuh signifikan? Iya, jadi sebenarnya kan kalau kita lihat memang suku bunganya memang relatif, kalau BI barusan menaikkan BI 7 days repo rate menjadi dari 5,75 menjadi 6%. Tetapi kalau kita lihat sendiri pergerakan suku bunga KPR sendiri tidak terlalu meningkat secara signifikan. Dan sebenarnya insentif yang diberikan oleh pemerintah DTP, PPN DTP ini sebenarnya lebih diarahkan untuk end user. Ya, lebih diarahkan untuk ke pembeli rumah pertama, terutama ya diharapkan generasi milenial. Sehingga dengan adanya insentif ini akan meningkatkan daya beli mereka, harga rumah lebih terjangkau dan berpotensi tentunya mengurangi backlog ketersediaan rumah yang sekitar 12 juta lebih kan. Baik, target di tahun depan apakah mungkin akan lebih tinggi dari di tahun ini, apalagi tahun depan ini adalah tahun politik di Indonesia? Tentunya memang untuk asuransi sendiri kami merasa juga tidak akan terlalu banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik yang terjadi di Indonesia, tetapi lebih ke arah ekonomi. Kalau kita lihat sendiri potensi Indonesia sebenarnya sangat-sangat besar, masih berdasarkan survei yang dilakukan oleh ASEAN Insurance Surveillance Report pada tahun 2022, penetrasi asuransi di Indonesia sendiri kan masih sekitar 1,4%. Kita bahkan paling rendah kalau dibandingkan misalnya even dengan Vietnam atau Filipina. Jadi kemudian kalau info yang berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK, densitas asuransi sendiri itu baru 1,9 juta per tahun per penduduk. Artinya baru sekitar 150.000 rupiah yang di-spend oleh masyarakat Indonesia untuk produk asuransi. Potensinya masih sangat-sangat besar. Dan kita juga melihat bahwa pemerintah sangat optimis 2030 kita bisa menjadi raksasa ekonomi yang mungkin nomor 5 atau nomor 7 di dunia. Ini berarti ada tambahan sekitar total mungkin tambahan sekitar 130 juta lebih masyarakat kelas menengah yang membutuhkan produk asuransi. Baik, Anda sendiri melihat ini memang hanya masalah edukasi atau literasi atau sebenarnya memang terkait dengan daya beli juga? Iya, jadi memang kalau kita lihat terutama di industri asuransi jiwa memang tantangannya kita nggak bisa mengesampingkan beberapa kejadian kasus-kasus gagal bayar yang kemarin terjadi, kemudian komplain terhadap produk-produk unit link. Tetapi terlepas dari itu tentunya literasi asuransinya tentunya perlu ditingkatkan karena saat ini literasi asuransi sendiri baru sekitar 31%, inklusinya baru sekitar 16%. Kemudian daya beli apakah pengaruh? Pasti ada pengaruhnya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau masyarakat mengalami penurunan daya beli sendiri,
produk asuransi itu tendensinya adalah produk yang pertama kali mungkin akan disacrifice. Kenapa? Karena ya tidak ada direct benefit kepada masyarakat pada saat membeli. Anda membeli suatu produk, kemudian benefitnya hanya akan dirasakan pada saat kejadian tertentu. Misalnya sakit, ataupun kejadian mengalami kecelakaan atau meninggal dunia. Jadi pasti pada saat terjadi penurunan daya beli, produk asuransi mungkin akan jadi salah satu produk pertama yang disacrifice oleh masyarakat.